Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang bimbingan konseling untuk optimalisasi perkembangan fisik dan motorik pada anak dan remaja. Nah, di sini itu pada anak dan remaja ya, gimana sih perkembangan fisik dan motoriknya? Gimana sih bimbingan konseling pada anak remaja dalam aspek perkembangan fisik dan motorik gitu. Nah, kalau dalam anak sendiri kita bisa melakukan bimbingan kepada anak terkait keterampilan motorik kasar yang lebih dikuasai laki-laki dan motorik halus yang lebih dikuasai oleh perempuan. Jadi kayak ada pelatihan-pelatihan bimbingan gimana sih kalau misalkan anak perempuan itu lebih suka gambar, lebih suka mewarnai atau gimana. Kalau laki-laki itu lebih suka yang kayak sepak bola, apa yang fisik-fisik itu, yang motorik kasar lah intinya ya. Jadi emang melatihnya itu dengan memberi media, dengan memberi wawasan, pengetahuan. Tapi kita nggak cuma motorik kasar itu kayak gini-gini, enggak. Jadi kita mencontohkan langsung. Jadi biar mereka mengerti, oh gini, oh caranya gini. Akhirnya mereka terlatih sendiri gitu. Terus yang kedua, melakukan bimbingan terkait kegiatan fisik guna mengembangkan berbagai keterampilan mengontrol dan mengekspresikan kekuatan fisik dan membantu memahami berbagai konsep abstrak. Nah, di sini bisa dilakukan dengan itu kan juga yang motorik juga ke fisik juga kan, saling sambung gitu kan. Juga bisa dengan olahraga misalkan atau dengan permainan tradisional juga. Itu sangat berpengaruh pada perkembangan fisik dan motorik pada anak. Nah, kalau pada remaja sendiri, karena remaja itu perkembangannya itu sangat pesat ya, soalnya dari anak-anak ke akil balik gitu kan, ke akil balik mereka itu udah fisiknya udah banyak yang berubah. Kayak misalkan perempuan itu haid, payudara yang besar, terus tunggulnya yang besar. Kalau laki-laki itu ada jakunnya kayak gitu. Nah, sehingga kita itu harus membantu berbagai usaha dengan secara sistematis untuk menjaga kesehatan badan. Nah, ini perlu banget soalnya karena ada perubahan-perubahan itu, menjaga kesehatan itu sangat dipentingkan dan memberi makanan yang baik. Karena apa? Karena mereka tuh sangat berkembang dengan pesat gitu. Terus yang kedua, strategi BK untuk pengembangan motorik antara lain memahami pribadi anak baik pada penampilan motorik, emosional dan berbicara. Nah, karena mereka itu adalah pada masa itu masa pengembangan, masa peralihan pengasuhan, akhirnya mereka itu ke teman akhirnya mereka udah mulai mencari jati dirinya. Ada yang mereka itu lebih apa ya, lebih pede atau lebih apa, itu pada biasanya tuh emang dari anak-anak ke remajanya. Remaja itu emang sangat sensitif gitu di sini, makanya harus dipahami juga. Terus mengenal lingkungan keluarga, perlu kita memahami lingkungan keluarga, gimana sih keluarganya. Emang kalau emang dari kecil udah diajarin nggak sih, kalau dari kecil itu misalkan orang tuanya otoriter gitu, terus orang tuanya nggak pernah ngasih dia kesempatan buat mengembangkan fisik motoriknya, misalkan dengan kayak menggambar atau dengan apa, akhirnya dia lemah di situ gitu. Terus mengenal lingkungan di sekitar anak, emang lingkungannya kayak gimana, lingkungannya misalkan lingkungan kumuh, lingkungan orang yang um, kayak misalkan di perumahan nggak pernah ada kegiatan, cuma di rumah. Dan kalau di perumahan kan biasanya nggak punya tetangga gitu kan biasanya, soalnya beda lah sama desa ya, sosialisasinya lebih rendah gitu. Oke, ya, gitu dari saya. Dah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.